Semua baik-baik saja, engkau dapat sepenuhnya bertransformasi melalui kemarahan, kebencian dan kekerasan. Tidak ada cara lain, karena engkau ada dalam kekerasan, kemarahan, keserakahan dan nafsu. Hanya dari tempatmu berada sekarang, perjalanan dimulai. Aku tidak akan memberitahumu untuk menciptakan ketidakserakahan melawan keserakahanmu. Aku akan memberitahumu untuk menjadi serakah sepenuhnya, tetapi dengan pikiran yang sepenuhnya sadar. Jadilah begitu kasar dan marah secara total sehingga engkau menderita sepenuhnya, sehingga engkau dapat merasakan seluruh racunnya. Engkau harus melewati api ini. Tidak ada orang lain yang bisa melewatimu. Engkau harus melewatinya sendiri. Selama ini engkau selalu berpikir bahwa orang lain akan melakukannya. Orang Kristen terus berpikir bahwa melalui Yesus ada keselamatan. Kita terus berharap bahwa orang lain yang akan menderita dan kita akan mencapai kebahagiaan. Tidak, setiap orang harus memikul salibnya sendiri. Yesus disalibkan dan mencapai tujuan. Engkau belum mencapai tujuan, engkau harus melewati penyaliban itu sendiri. Dan ini adalah penyalibanmu, kemarahan, keserakahan, nafsu dan kecemburuan yang ada di sana. Masyarakat mengajarkan untuk membuat anti kutubnya. Keserakahan ada di sana, tekanlah kemarahan dan ciptakan pikiran yang tidak serakah. Kemarahan itu ada di sana, tekanlah. Jangan marah, dorong energi kemarahan itu kembali dan tersenyumlah. Apa yang terjadi? Kemarahan terus terakumulasi di dalam. Engkau menjadi semakin marah karena semakin banyak energi terakumulasi di dalam saat kemarahan ditekan. Kemarahan itu terkumpul di bawah sadarmu. Untuk melawan kemarahan ini, engkau terus tersenyum. Senyuman itu menjadi senyum palsu, karena ketika amarah sedang melanda, bagaimana engkau bisa tersenyum? Engkau bisa tersenyum, tetapi senyum itu hanya akan menjadi hal yang palsu. Engkau terbagi menjadi dua, senyum palsu dan kemarahan asli. Senyum palsu menjadi kepribadianmu dan kemarahan yang asli tetap menjadi jiwamu. Engkau terbagi dan melawan diri sendiri. Pertarungan terus-menerus akan ada di sana. Dan engkau tidak bisa bahagia dengan senyum palsu. Tidak ada orang lain yang tertipu, selain dirimu. Engkau tidak bisa bahagia dengan kemarahan asli yang tersembunyi di balik senyummu yang selalu berusaha untuk keluar. Senyum palsu dan kemarahan asli, inilah situasinya. Semua yang baik itu palsu dan semua yang buruk itu asli. Yang asli kau bawa ke dalam dan yang palsu kau tunjukkan keluar. Tidak hanya terbagi, tetapi engkau juga terus-menerus berkelahi dengan dirimu sendiri. Seluruh hidup dan energi terbuang dan hilang dalam pertarungan ini. Pertarungan itu bodoh, tetapi inilah yang terjadi. Yang kusarankan adalah, jangan membuat kepalsuan di sekitarmu. Yang palsu tidak akan pernah membawamu ke yang asli. Yang palsu akan membawamu ke lebih banyak kepalsuan. Jangan menjadi yang palsu dan biarkan yang asli berekspresi total. Ketika aku mengatakan ini, engkau mungkin menjadi takut, karena ada kekerasan di dirimu dan engkau mungkin ingin membunuh seseorang. Apakah maksudku pergilah dan bunuh orang itu? Tidak, renungkan kekerasan itu. Tutup kamarmu dan biarkan kekerasanmu keluar. Engkau dapat mengekspresikannya di atas bantal, gambar dan pada apa saja. Tidak perlu pergi dan membunuh seseorang, karena itu tidak akan membantu. Itu akan menciptakan lebih banyak rantai masalah. Di atas bantal, tulis nama musuhmu atau temanmu, dan ingat, kita lebih marah pada teman kita daripada pada musuh kita. Pukul bantal, bunuh bantal, dan lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Jangan merasa bahwa engkau melakukan hal yang bodoh. Inilah yang ingin kau lakukan dengan objek nyata, dan melakukan itu kepada orang lain akan lebih bodoh. Jangan berpikir bahwa ini konyol. Beginilah dirimu, engkau konyol dan engkau tidak bisa berubah hanya dengan menekannya. Lihatlah kekonyolan ini, lihatlah bahwa engkau memang seperti ini. Biarkan dirimu berekspresi penuh. Lakukanlah, secara total. Jika engkau bisa menjadi dirimu yang asli, engkau akan menyadari untuk pertama kalinya kemarahan dan kekerasan apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Engkau adalah gunung berapi, dan gunung api ini dapat meletus darimu kapan saja. Jadikan kemarahanmu sebagai kemarahan total dalam meditasi, dan kemudian lihat apa yang terjadi. Engkau akan merasakan kemarahan itu datang dari seluruh tubuhmu. Jika engkau mengizinkannya keluar, maka setiap sel tubuhmu akan berada di dalam kemarahan. Setiap pori dan serat tubuh akan menjadi ganas. Seluruh tubuhmu akan berada dalam situasi gila. Ini akan menjadi gila, tetapi biarkan dan jangan menahannya.
Bergeraklah mengikuti arus sungai. Setelah topan berakhir, engkau akan merasakan untuk pertama kalinya pusat yang dalam di dalam dirimu. Ketenangan halus akan terjadi. Ketika kemarahan telah hilang, tidak akan ada pertobatan karena engkau tidak melampiaskan kemarahan kepada siapapun. Tidak akan ada rasa bersalah. Engkau tidak akan terbebani. Ketika kemarahan ini dibuang dan keheningan datang, keheningan itu asli, tidak dipaksakan. Engkau bisa duduk seperti seorang Buddha di Padmasana, dalam postur yoga. Engkau bisa memaksakan diri, tetapi monyet di dalam dirimu terus melompat. Hanya tubuh yang diam, pikiranmu lebih gila dari sebelumnya. Setiap kali engkau duduk bermeditasi, engkau merasakan apa yang sedang terjadi. Engkau tidak pernah begitu berisik di dalam ketika engkau tidak bermeditasi. Jadi mengapa begitu banyak kebisingan terjadi setiap kali engkau bermeditasi? Mengapa pikiran menjadi begitu liar? Mengapa begitu banyak pikiran muncul? Itu karena tubuhmu diam. Melalui diamnya tubuhmu ini, engkau bisa lebih merasakan keliaran pikiran. Kontrasnya ada, tapi diam yang dipaksakan tidak ada gunanya. Entah engkau tidak akan berhasil di dalamnya atau jika engkau berhasil, engkau akan tertidur. Keheningan yang dipaksakan, jika berhasil, menjadi tidur. Tidur itu baik bagimu, jika tidak, keheningan itu tidak berguna. Keheningan sejati selalu terjadi hanya ketika energi yang terpendam dilepaskan sepenuhnya. Gangguan ada karena energi yang terpendam itu. Energi yang ditekan itu mencoba meletus. Itulah masalahnya, itulah gangguan di dalam. Ketika energi dilepaskan, engkau tidak terbebani. Kemudian setiap serat dalam dirimu menjadi rileks. Dalam keadaan santai itu engkau dapat mengatakan bahwa engkau berada dalam keadaan tidak marah. Keadaan itu tidak melawan kemarahan, itu hanya keadaan tidak adanya kemarahan. Ingat, yang asli selalu ketiadaan, bukan sebaliknya. Yang asli selalu merupakan ketiadaan, ketiadaan keserakahan, ketiadaan seks, ketiadaan kecemburuan, tetapi dalam ketiadaan itu, realitasmu berkembang karena penyakitnya telah hilang. Sekarang kesehatan batinmu bisa berbunga. Dan begitu ia mulai berbunga, engkau tidak akan mengumpulkan kemarahan. Engkau mengumpulkan kemarahan hanya karena engkau kehilangan diri sendiri. Sungguh, engkau tidak marah pada orang lain, engkau marah pada dirimu sendiri. Tetapi engkau terus memproyeksikan kemarahan itu kepada orang lain, jika tidak, engkau akan menjadi gila. Engkau terus mencari alasan. Engkau marah karena engkau kehilangan dirimu sendiri, engkau kehilangan takdirmu. Apa yang mungkin bagimu tidak terjadi, dan itulah sebabnya engkau marah. Tidak ada yang terjadi padamu sementara waktu terus mengalir. Engkau melemparkan kemarahanmu pada ini, pada itu. Ini bukan masalah kemarahannya. Jika engkau menjadikan kemarahan ini sebagai masalah, diagnosismu salah. Ini adalah pertanyaan tentang realisasi diri. Mengapa seseorang melakukan kekerasan? Mengapa seseorang merusak? Karena dia marah terhadap dirinya sendiri, karena dia marah. Dan kemudian dia merasa menentang seluruh dunia. Seorang Buddha hening tanpa kekerasan, bukan karena Buddha telah melatihnya, tetapi karena sekarang Buddha telah menyadari dirinya sendiri. Sekarang bunga itu telah berbunga total, jadi tidak ada yang bisa dilepaskan. Dia telah terpenuhi. Dengan mudah, rasa syukur untuk keberadaan muncul. Sekarang tidak ada keluhan dan tidak ada yang salah. Ketika engkau benar-benar berbunga, semuanya oke, semua baik-baik saja. Karena itu Buddha tidak melihat ada masalah. Semua baik-baik saja. Oso.